Praktek kita malam ini adalah praktek di rumah. Ilmu pembersih hati sebetulnya, hari ini kita memahami atau menyadari problem psikologi, mental. Dengan teori-teori untuk menyelesaikan problem mental. Akan tapi semuanya kalau mau kita praktiskan, permasalahan mental seberat apapun adalah bisa diselesaikan dengan ilmu membersihkan hati. Orang mudah tersinggung, marah dan sebagainya sudah diselesaikan dengan ilmu kemarin yang kita selesaikan, ilmu anti baghdha, anti kebencian, kedengkian. Bagaimana kita mengolah mental kita, hati kita di saat ada orang mengganggu kita, dengki, dendam, sensitif, segala macam, itu semua kan bisa diselesaikan dengan membenahi hati kita. Nah, hati-hati permasalahan kotornya hati akan mempengaruhi dengan jeleknya mental di dalam diri kita. Kalau orang hatinya bersih, dia pemaaf, penuh kasih, kira-kira kapan akan stres dan depresi orang semacam itu? Dan dia orang yang qanaah, menerima apa yang Allah berikan dan bersyukur. Dirundung kekurangan dia, kesusahan, tapi hatinya bersyukur kepada Allah. Mana mungkin orang begitu stres? Mungkin dicaci dan didolimi sama orang lain, tapi dia kebal hatinya, kapan dia depresi? Maka kalau orang punya ketenangan, keimanan tingkat tinggi dan kesadaran membersihkan hatinya tingkat tinggi, dan dia terus bersihkan hati, dia akan menemukan ketentraman di dalam hidupnya, sampai dikatakan sudah seperti di surga sebelum masuk surga. Gak ada dendam, gak ada ketersinggungan yang sampai disimpan berbulan-bulan sampai kerinduan untuk menghabisinya, membunuhnya, menghancurkannya. Tidak ada. Yang ada adalah kasih. Ini kan indah-indah hidup. Lihat ketemu ini senang. Kebalikannya hati kotor yang dikuasai dengan dendam, dengki, benci, Masya Allah. Ketemu dia kayak setan, ketemu dia kayak iblis, ketemu dia kayak genderuwo, ketemu dia kayak jin, ketemu dia lihat, hidupnya hidup capek. Dalam persaingan apapun tersiksa dia. Tapi orang yang bersih hati bersaing, tapi di saat saudaranya mendahuluinya, dia tersenyum senang. Dia kan saudaraku. Gak pernah ada dendam setelah itu. Oh, saudaraku, bagus dia mendahului. Besok aku. Hari ini persaingan akan menjadi permusuhan yang panjang. Nah, kita perlu membersihkan hati, dan ini kita kembali kepada praktek di dalam rumah kita. Percaya ilmu membersihkan hati, ilmu penting. Fardu ain di atas fardu ain. Sudahlah, hidup Anda akan indah nanti dengan itu semuanya. Kalau kita kembali pada problem, apa sih problem hari ini? Persaingan politik yang jahat, culas. Saudara berebut waris, apalagi banyak ini. Suami istri nggak beres-beres urusannya. Ini karena hatinya tidak tertata. Bahkan kalau kita cermati problem mental hari ini apa sih? Saya nggak mau depresi, bunuh diri dan sebagainya. Kemarin sudah kita selesaikan. Bagaimana husnudzon kepada Allah? Sudah terselesaikan. Ilmu bersihkan hati. Makanya kalau kita mempermasalahkan, kalau kita membahas tentang ilmu yang saat ini dikenal dengan ilmu psikologi, ilmu yang membenahi mental, sungguh membersihkan hati adalah pintu pertama dan utama yang harus dimasuki oleh orang yang pengen terlepas dari problem-problem mental. Setelah itu hati. Karena mental bukan hati, kan begitu ya. Baik, malam ini kita akan mencoba memasuki rumah kita. Jangan sampai rumah kita ini ternyata rumah yang menumbuhkan virus-virus depresi, virus-virus kedengkian, virus-virus benci, dendam. Kenapa? Rumahnya rumah tidak indah. Sang ibu setiap kali bercerita kepada anaknya adalah tentang waris yang belum beres. Itu loh, pamanmu kurang ajar. Gara-gara begini jadi fakir umikmu. Terus anaknya dicekoi agar benci dendam kepada pamannya. Atau di dalam rumah ternyata seorang anak dicekoi dengan pemandangan suami istri yang selalu ribut. Agar belajar beginilah hidup, bahwasanya harus ada permusuhan. Ini kan kebodohan dalam rumah. Maka kita akan masuk rumah kita. Setelah kita sudah punya bekal ilmunya dari pertemuan yang lalu. Ilmu, yuk kita masukkan ke rumah kita. Pastikan rumah Anda adalah rumah indah. Harga mati jangan ditawar lagi. Ini malam mulia, malam Ramadan.
Kalau ternyata Anda benalunya, Anda penyakitnya, Anda kumannya, Anda virusnya, ayo berubah. Dijinakkan itu virus. Agar menjadi sebab kita semakin baik. Dan apa yang kami sampaikan saat ini tidak akan berguna untuk dua model manusia. Dan dua model manusia adalah punya ciri-ciri yang telah disebutkan sebetulnya. Pertama adalah orang egois. Yang hanya menggedekan kesombongan akunya. Dia keturunan Nabi Adam, tapi akhlaknya akhlak iblis, ana khairun minhu. Sehingga di dalam rumah tangga kalau muncul orang semacam ini tidak akan menemukan kedamaian dalam rumah tangga. Siapakah dia? Orang yang enggak mau mengalah, menang sendiri, tidak pernah koreksi diri, maunya nyalahkan terus pasangannya. Apakah betul pasangannya salah? Bisa jadi salahnya pasangan karena dia kok. Maka sebaik-baik hidup adalah menyadari bahwasanya jika ada orang salah, bisa saja akulah orang yang punya andil paling besar di dalam kesalahannya dia. Jadi orang yang nggak bisa dibenahi dalam kehidupan, khususnya rumah tangga, kita akan masuk rumah tangga hari ini, adalah orang yang egois. Kalau diingatkan membantah pasti. Istri yang mengingatkan langsung membantah. Seolah-olah dia kayak malaikat turun ke bumi. Seolah-olah dia nggak pernah bersalah. Ini problem. Makanya kalau orang model semacam itu percuma nasihat. Bahkan kalau Nabi dengan Nabi pun akan ditolak. Maka muncul Abu Jahal zaman sekarang nanti. Itu adalah kebenaran dari Nabi sudah tidak dianggap lagi. Maka ini harus kita kasih kunci. Kunci apa? Passwordnya adalah tidak boleh kita sombong dengan pasangan nanti. Ini akan kita masuki nanti. Kuncinya dulu ini. Makanya kalau menghadiri majelis semacam ini nanti ini akan kita bahas masalah keluarga. Langsung lihat dirimu sendiri, jangan lihat pasanganmu. Aku yang harus berbenah di rumahku. Mungkin ada yang berkata, oh istriku yang gak benar dan sebagainya. Kalau istrimu tidak benar, bukan berarti aku menjadi ikut tidak benar. Aku sudah punya ilmu dari kemarin, dari kesombongan yang akan aku pangkas. Aku akan masuk rumahku berbeda dengan keadaan istriku. Maka kebaikan yang dimulai oleh seorang suami akan diikuti oleh istri yang katanya jahat, katanya jelek. Karena kebaikan itu akan merumpuhkan ketidakbaikan. Pertama ini orang yang sombong, egois, aku. Jadi kalau diingatkan suami langsung saja membantah, diingatkan istri membantah. Naudzubillah, nggak bisa baik rumah tangga. Kami rindu rumah tangga Anda itu nanti, rumah tangga Anda. Jika suami mengingatkan Anda, pastikan Anda sanjung. Terima kasih wahai suamiku. Tampakkan wajah ceria wahai istri. Ada perempuan kalau diingatkan suami tidak ngomong, diem tok, cemberutnya seminggu. Dia tidak akan bisa membuat keindahan di rumah. Dia tidak bisa membuka hatinya, melapang dada. Dan itu akan dicontoh oleh anaknya bahwasanya nasihat ayah harus dikesampingkan. Nasihat ayah gak boleh didengar. Itu model wanita-wanita yang tidak cerdas. Mana? Mulai kapan cemberut dan muka kusut menumbuhkan cinta? Mulai kapan? Tidak ada. Hanya bagi orang bodoh saja. Mulai kapan yang namanya cemberut, muka kusut, ngambek menumbuhkan cinta? Tidak ada. Cuman ternyata banyak wanita-wanita tidak cerdas, padahal dia kamlut. Dia mungkin punya IP tinggi sekali. Oh, di sekolahnya cerdas, tapi ternyata urusan hati tidak cerdas lagi dia. Alangkah indahnya seorang wanita diingatkan oleh suaminya. Setelah suaminya mengingatkan, dia mengucapkan terima kasih. Abang, aku kira abang dulu tuh ganteng. Ternyata setelah abang berani ngingatkan saya, ternyata lebih ganteng dari sebelumnya. Sambil dicium sang suami, makasih abang-abang ingetin saya. Pastikan pasanganmu di saat mengingatkanmu adalah tidak takut. Jangan cemberut. Kalau sudah cemberut, suami nggak mau ngingetin lagi. Ah, daripada cemberut, ruwet, biarin saja deh. Sudah, ini awal kehancuran rumah tangga. Sama seorang suami, hei suami. Para suami, wah ini sombongannya lebih banyak lagi. Kalau diingatkan sama istri, seolah dia paling imam. Seolah-olah malaikat turun ke bumi. Kalau diingat sama suami, istri langsung minta, diam kau, cerewet, banyak ngomong. Tidak akan baik rumah tangga dengan adanya iblis-iblis pakai kopiah putih seperti ini. Kenapa iblis? Iblis itu kan gayanya sombong, nggak mau diingatkan. Kan kisah iblis Aba wastakbara, iblis. Dan istri tidak ada iblis. Kami rindu Anda pulang ke rumah tangga Anda indah. Dan rumah ini, kesombongan ini membahayakan. Kalau diingat oleh istri, pastikan biasakan di rumah kita. Di saat istri beringatkan kita, biarpun cara ngingetnya kurang baik dan sebagainya, kita sambut, terima kasih sayang. Kecup keningnya, peluk. Makasih, ini baru istriku, ngingetin aku. Coba kalau Anda memulai dengan begini, indah.
Ini akan kebuka segala macam kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini, orang yang egois, orang nggak bisa diingatkan, repot di rumah tangga, akan terlalu membuat kecekcokan. Yang kedua adalah orang yang menyerah. Orang yang menyerah dengan watak. Di samping watak mungkin masalah mental barangkali. Jadi kalau diingatkan, aku kan memang dari sononya begini, ya sudah, kalau menerima, nerima, kalau enggak. Ada orang wataknya keras, wataknya kasar. Ini bahaya juga, kadang-kadang kalau diingatkan, memang saya dulu begini, kenapa kamu mau? Wah, ini repot. Ini adalah iblis bentuk kedua. Kalau mungkin permasalahan mental, kita pernah di pesantren itu kan, kita mengingatkan ada para guru agar peduli masalah mental. Mental anak-anak. Cuma ternyata permasalahan mental ini adalah sebagian anak-anak dijadikan alasan, kan saya kena mental harus dimaafkan, saya kena mental, akhirnya tambah berantakan. Sama seorang istri kadang-kadang minta dimaklumi sehingga menjadi seenaknya sendiri, alasannya apa? Saya kan kena mental. Ya jelas, kalau memang engkau kena mental, benahi mentalmu. Ayo datang kepada ahlinya untuk membuat terapi dan sebagainya, sehingga seorang suami melihat istrinya punya masalah mental, sehingga melihat usahanya itulah akan meredam kesejukan hati, meredam hatinya yang mau marah. Tapi kalau berobat nggak mau, anggap saja jangan urusan mental. Pasangan korengan, disuruh ke dokter nggak mau. Setiap malam garuk-garuk ngeluh-ngeluh. Dokter nggak mau, marah. Kamu ini garuk-garuk terus, marah terus, ngeluh terus. Suruh ke dokter nggak mau, kan begitu. Maka kami ingatkan Anda yang punya permasalahan mental, jangan jadikan permasalahan mental sebab rancuhnya keluarga Anda. Anda pergi ke ahlinya untuk menyelesaikan problem mental ini. Setelah itu hati tadi. Jadi ada orang kalau diingatkan, memang saya dari sono begini, kadang-kadang menyalahkan sukunya. Suku Jawa, Sunda, Batak. Memang saya keras-keras. Memang suku saya kan suku keras. Kalau ada orang model begini, awas, itu tidak akan menjadi rumah tangga indah. Siapapun Anda. Siapa mengatakan orang Jawa kasar, orang Sunda kasar, orang Batak kasar? Yang kasar kan diri Anda ya, membawa orang lain. Kita ketemu orang Batak lembut ada, orang Madura lembut ada, orang Sunda lembut ada, orang Jawa lembut ada. Yang kasar dirimu nih loh. Satu ini kok membawa satu kampung, membawa satu suku. Baik, ini adalah mukaddimah. Baru kita akan masuk bagaimana rumah tangga indah. Gini loh kaidahnya. Rumah Anda ini adalah tempat tumbuhnya anak-anak. Jika di rumah Anda ini rumah nyaman, penuh dengan cinta dan kasih sayang, akan tumbuh anak-anak yang sehat pikirannya, sehat mentalnya, sehat hatinya. Sehingga wajib memulai dari diri kita sendiri. Mungkin hari ini kita sering cekcok ribut, tapi hari ini harus selesai. Pastikan di rumah Anda tidak ada caci maki, tidak ada amarah, olo-oloan, gak ada ngambeknya seorang istri, tidak ada banting pintu dari seorang suami atau banting piring, tidak ada. Selamat tinggal dengan kebodohan. Ini yang kita lupakan bahwasanya. Kita mulai dari sini. Pesantren didirikan, sekolah didirikan, tapi kalau di rumah dirusak oleh orang tuanya, apa yang terjadi? Anak tidak bisa benahi, anak bisa berbaik. Kalau rumah tangga biasa dengan percekcokan, perselisihan ini menjadikan anak itu referensinya ya itu. Kalau punya masalah ya ribut, bukan menyelesaikan. Kan referensinya ibu bapaknya. Sehingga pas suatu ketika ada pengajian dari sini malam Selasa, kita pulang naik mobil, tiba-tiba di daerah Kedaung sana ada anak-anak kecil rame naik motor, anak-anak SMP naik motor, tiba-tiba berhenti di depan mobil kita. Nggak ganggu kita, enggak. Cuman mereka berhenti rame, kenapa? Bawa parang anak-anak. Katanya sudah diselesaikan sama polisi. Kenapa itu semuanya? Ribut sama kawannya, jangan jauh-jauh. Jangan salahkan lingkungan juga. Akan tapi tengok di rumahnya ada apa. Kalau rumahnya lembut penuh kasih, nggak akan dia menjadi orang yang sensitif semacam itu. Yang mudah terganggu oleh keadaan. Kalau diganggu oleh temannya, dia berpikir, apakah aku harus marah? Apakah harus bawa parang? Apakah harus memukul? Jadi rumah itu penting, wahai para perindu kemuliaan, perindu kebahagiaan. Kami ingin bahwasanya Anda setelah ini Anda membawa kebahagiaan. Ke rumah Anda harus rumah indah, rumah cinta. Harus. Bagaimana tumbuh anak itu coba? Anda punya anak, termasuk yang tidak punya anak pun harus dengar juga. Bukan berarti yang tidak punya anak lo seenak sendiri. Ini adalah kunci untuk menghadirkan kebahagiaan. Ilmu-ilmu yang kemarin kita terapkan di rumah kita dulu dong. Tidak ada sombong, suami nggak sombong sama istri. Ada kesombongan karena ada seorang ustadz. Kalau sama istrinya seenaknya sendiri. Ada suami itu ditakuti sama istri, berarti dia ustadz monster. Kok ada suami ditakuti? Nggak ada hidup tuh saling takut. Istri ditakuti oleh seorang istri, bangga lagi seorang istri ditakuti. Yang perlu adalah disanjung, disayangi, dihormati, dimanja, bukan ditakuti.
Ada seorang istri itu kalau ngomong sama suaminya tuh takut, gak berani. Masya Allah. Sudah begitu anaknya banyak. Itu gimana kemesraan dihadirkan oleh orang-orang bodoh seperti ini? Karena suaminya adalah bukan suami yang menumbuhkan cinta. Dia mungkin karena pangkatnya, mungkin karena ilmunya, karena kekuatannya, di rumah diterapkan. Itu kan untuk perang di medan laga itu. Bukan untuk di rumah main tinju sama istrinya, bukan. Di rumah harus indah ya hamba Allah. Rumahmu harus rumah lembut, rumah keindahan. Untuk tumbuhnya anak-anak dengan baik. Ini serius pelajaran ini. Ini yang terlupakan. Di pondok kayak apa? Lihat permasalahan-permasalahan anak di pondok selama ini. Ternyata di rumah punya masalah dulu dengan orang tuanya. Sehingga mentalnya sudah rusak. Dirusak oleh orang tuanya. Pengalaman ibuku berantem terus, ayahku begini dan sebagainya. Maka sekarang ayo kita jadikan rumah kita rumah indah. Percaya. Harus kita buat rumah indah. Selama tinggal caci maki, selama tinggal perendahan di rumah kita. Perlu membayangkan ini, rumah Anda harus rumah baik. Kita mulai dari suami yang mengerti keadaan istri, istri suami. Harus rumah tangga indah, bahagia. Anda bisa membayangkan gini loh, anak Anda, anak yang tiba-tiba buka pintu kamarnya, dia dari kamar ngelihat ayah ibunya di meja makan itu lagi cubit-cubitan, lagi suap-suapan. Lalu dia menutup kembali pintu. Dia terekam di otak dan hatinya, oh begitu ya hidup itu. Begitu ya hidup itu. Diam-diam dia ngeresep dan mengakar, menguat di dalam hatinya. Oh ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku. Oh indahnya hidup begitu. Ini banyak cabang-cabang kebaikan yang ada di hati. Setelah itu apa muncul? Penghormatan terhadap ayah. Dia nggak akan berani melanggar ayah. Kalau aku melanggar ayah, ibu pasti marah. Karena ibu kompak banget dengan ayah. Mau melanggar ibu, nah ini adalah akan muncul kebaikan yang banyak di sini. Berbeda dengan tetangga sebelah, dibuka pintu lihat ayahnya berantem. Lanjutin sampai pagi. Marah, cuma nggak puas dengan ayah ibunya. Nggak hormat kepada dua-duanya. Makanya Anda pilih yang mana? Anda ini cerdas loh ya. Jangan milih berantem. Penghargaan pasangan itu akan dirasa oleh sebagai seorang anak adalah satu penyejuk di hatinya. Penghargaan suami istri, ayah ibu bagi seorang anak adalah penyejuk. Gambarannya juga begini, kita buat satu contoh, ada anak pulang sekolah. Ini gambaran saja. Ada anak pulang sekolah, mau salaman dengan ayahnya. Ayahnya di rumah. Di saat mau bersalaman dengan sang ayah, ayah menolak. Jangan sayang, ntar dulu dong. Sambil dicium keningnya. Kenapa ayah? Kata baginda Nabi, ibundamu dulu dong sayang, umikmu dulu. Sang ayah, sang anak berlari ke ibunya. Pede, percaya diri, langsung menyambut tangan ibunya. Rupanya tangan ibunya ditarik juga. Ntar dulu sayang, sambil dicium. Kenapa umi? Imam kita di rumah kita ini adalah ayahmu. Sana ke ayahmu. Diantarin sama ibunya untuk salaman dengan ayahnya. Lihat, keadaan ini membingungkan bagi seorang anak. Tapi bingung, penuh kekaguman. Ternyata ibuku sangat menghargai ayah, ayahku menghargai ibu. Suasana ini harus kita hadirkan. Selama tinggal deh dengan kesombongan di rumah tangga. Ini harus kita hadirkan. Hidup anak akan menjadi baik, mentalnya menjadi benar. Karena yang dibaca dalam kehidupan orang tuanya ini referensi. Mereka akan menjalani hidup juga berumah tangga. Karena yang dilihat orang tuanya suka berantem, cekcok. Kalau dia punya masalah sedikit saja dengan suaminya, sudah punya contoh. Referensinya apa? Ibunya dulu begitu, ya marah. Makanya muncul keluarga baru yang suka marah-marah. Sampai kapan harus seperti ini? Mata rantai kesengsaraan. Ayo seriuslah Anda. Selamat tinggal dengan kesombongan Anda. Harus membangun rumah yang indah. Marah-marah kepada anak tidak jelas. Nggak ada perlunya. Ayo kita mengakhiri sifat-sifat kotor, sifat-sifat jelek itu. Kita rubah dengan hidup mewujudkan cinta, kasih sayang antara suami istri. Jangan biasa mencaci, biasa mengolok. Mulai kapan mencaci itu menjadikan tumbuh cinta? Mulai kapan merendahkan menumbuhkan cinta? Enggak ada. Itu ada memangkas cinta. Maka orang cerdas dalam bercinta, cinta kan rasional, sebabnya pun juga masuk akal. Kalau ada cinta nggak masuk akal, cinta buta dia. Cinta buta, pasangan suami istri yang semula mungkin tidak punya, hilang cinta, tumbuhkan cinta. Ada kesombongan, mohon maaf, kesombongan gaya iblis itu ada. Suami sombong, istri sombong. Istri mungkin punya, mohon maaf, punya gaji lebih dari suami.
itu akan membuat perubahan. Kadang-kadang mentalnya menjadi berubah. Sampai suatu ketika kita hanya berbicara, berandai-andai saja. Ada beberapa ibu-ibu yang datang kepada kami hanya bercerita. Dan kami lihat itu ibu-ibu yang insyaf hatinya. Kami hanya ngomong begini, ada sebagian istri mungkin hanya karena sedikit sukses dalam urusan beragamanya, senang ngaji barangkali, ekonominya dan sebagainya. Dia itu kalau berkomunikasi telepon sama orang-orang itu bisa lembut, Masya Allah enak. Tapi giliran ngomong sama suaminya sedikit ngangkat suara. Rupanya ada seorang ibu mengatakan, Buya itu benar saya banget itu. Langsung kami jawab, kamu akan benar karena kamu insyaf, kamu sadar. Kadang begitu, sama orang lain bisa ngomong, sama seorang laki-laki bisa mungkin seorang direktur perusahaan yang paling dikagumi, dia hebat, Masya Allah santun, lembut, supel, tapi di rumah ternyata nggak bisa ngomong lembut dengan istrinya. Bukankah itu orang yang paling bodoh? Punya ilmu lembut diterapkan ke orang di dalam rumah tangga? Tidak. Nggak perlu kita mencaci, nggak perlu kita marah, nggak tungolok. Ini ilmu rumah tangga ini. Dari sinilah kita memulai untuk menciptakan, untuk menghadirkan anak-anak yang baik. Anak-anak yang Masya Allah, anak-anak yang nanti kenal cinta, mentalnya sehat. Rumah tangga adalah penting. Nabi menyebutkan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Nah ini. Dan aku paling baik terhadap keluargaku. Artinya begini, jika ada suami yang baik kepada istrinya, maka sebaik-baik suami. Jika ada istri baik kepada suaminya adalah sebaik-baik istri. Jika ada seorang ayah baik kepada anaknya, sebaik-baik ayah. Jika anak baik kepada ayahnya, sebaik-baik anak, dan seterusnya. Dan rumah indah. Sekarang ada seorang anak dari Surabaya pulang ke Cirebon, itu bukan karena rindu pada ayahnya, hanya untuk mengambil uang sekolah, uang kuliah. Sama ayahnya biasa saja. Karena memang tidak ada kerinduan, sudah, karena ada marah yang gak jelas, ribut terus bapak ibunya. Sampai kapan rumah seperti ini? Ayo kita koreksi. Tidak cukup ibadah-ibadah. Dengan Allah harus baik, tapi dengan sesama manusia harus kita benahi. Dan manusia yang bersama kita, di rumah kita, keluarga kita. Membangun rumah tangga yang indah itu penting sekali. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita, caci maki, olok-olokan. Dan setelah ini pastikan Anda jangan biasa memandang kekurangan, melihat kekurangan pasangan Anda. Kalau cari kekurangan pasti ada. Kekurangan pasangan kita pasti ada, seperti kekurangan kita juga banyak kok. Karena kita bukan malaikat. Maka bodoh kalau kita hanya fokus pada kekurangannya, sementara masih banyak kelebihan kebaikannya. Bahkan kecerdasan yang sangat khusus adalah kecerdasan mencari kebaikan. Jadi bisa saja menemukan sisi kebaikan yang harus dilihat. Itu cerdas namanya. Tapi sebaliknya, menjadi sebuah kebodohan yang pandai melihat kekurangan. Dimanapun dia akan tersiksa. Setiap ketemu orang yang kelihatan kekurangannya. Sehingga karena yang terlihat kekurangannya, dia susah berbuat baik. Dan dia tersiksa. Termasuk hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah di saat dia sering melihat kekurangan orang lain, sehingga dia sumpah dengan itu semuanya. Tapi orang yang salamatus sudur, qalbun salim, hatinya selamat di dunia, sudah seperti merasakan di surga sebelum masuk surga, adalah punya qalbun salim, hati selamat, yang susah melihat kejelekan orang dan susah ngedendam sama orang. Jadi sama orang husnudzon, baik semuanya, Masya Allah, indah. Apalagi itu pasangan kita, istri kita, istri yang ada di rumah, suami yang ada di rumah. Ayo kita serius dalam hal ini. Kami rindu bahwasanya rumah tangga Anda rumah tangga bahagia. Kalau memang Anda tergolong orang yang mulut Anda kasar, suka ngomong jelek kepada istri, Anda perusak rumah tangga Anda. Anda akan merusak anak Anda. Gambarannya begini, jika ada suami kalau ngomong sama istrinya kasar, suka menjelekkan sang istri, ada dua kemungkinan. Memang istrinya sangat jelek barangkali. Kalau memang istrinya sangat jelek terus diungkap oleh sang suami, mungkin anak mempercaya omongan sang suami tadi, ayahnya. Maka apa yang terjadi? Sang anak benci kepada ibunya. Membenci ibu, mukaddimah dia, kehancuran di neraka, masuk neraka. Atau tidak, ibunya baik, hanya ngomong ayahnya saja yang kasar, omongnya nggak benar. Ayahnya suka menjelekkan ibu, padahal ibu baik. Apa yang ada di hati anak? Benci kepada ayahnya. Nggak ada baiknya pokoknya. Sampai di dalam Al-Quran itu ada manajemen ribut loh ya, kalau kita paham. Bagaimana? Permasalahan rumah tangga selalu ada. Kalau tidak ada, hanya ada di surga. Manajemen ribut ada. Kalau mau ribut dengan pasangan itu ada aturannya. Bahkan kalau kita hayati, kita resapi, ternyata hasilnya keindahan karena Al-Quran yang mendidik.
Jadi kalau ada kesalahan suaminya faiduhunna, kan begitu. Kalau ada permasalahan, nasihati ya wajar, menasihati, memberi nasihat, saling mengingatkan dan sebagainya. Cuman kadang dengan saling menasihati karena kedekatan orang suami istri tidak gampang didengar itu nasihat. Kadang dinasihati tambah ramai lagi, dinasihati tambah lagi, karena ada unsur kesombongan tadi. Dinasihati bantah, nggak ada ujungnya. Setelah faiduhunna, berikan nasihat, setelah itu apa? Ada pungkasan. Cerai itu nanti, jangan dikit-dikit cerai. Ini hanya orang nggak cerdas, dikit-dikit cerai apa itu? Setelah kita beri nasihat, nggak bisa bermacam-macam cara, hakaman mengutus utusan untuk mendamaikan. Ada disebutkan dalam Al-Quran terakhir ini kalau ingin menyelesaikan problem, selagus bukan sekedar terakhir, akan tapi kita jadikan kebiasaan hidup kita. Apa? Wahjuruhunna fil madhaji. Kalau sudah ributnya sudah muncak, diemin, jangan ngomong, ngediemin. Tapi ngedieminnya tuh ini kan pendidikan, fil madhaji, tempat tidur. Jadi gini, suami istri mungkin lagi bermasalah, pokoknya bermasalah, tapi jangan ditampakkan depan anak-anak supaya tidak rusak mental anak kita. Di depan sang suami tetap saja lain, mana buat masakin nasi, nyiapin ini dan sebagainya, buatkan kopi. Sang suami juga tetap biasa seperti tidak pernah ada apa-apa. Tapi kalau sudah masuk kamar, dikunci bunyi, dung, mulai sekarang. Ya, mulai ini. Mulainya bagaimana? Sudah diem. Wahjuruhun, dan diemin, tapi bukan di mat'am, di meja makan. Maidatul di maidah tempat makanan. Demi di saat diranjang. Di kamar Anda diem. Coba bayangin, ini kasur, ini ranjang. Suaminya ngadep ke arah barat, istri yang ngadep ke arah timur. Punggung-punggungan. Lalu diem, tidak berucap sepatah kata. Mohon maaf ini, kalau Anda bayangkan kira-kira bertahan berapa lama? Mungkin setengah jam saja, ada yang pura-pura ngelempar guling kelewat. Atau dan sebagainya. Kenapa? Dengan diam akan tenang. Setelah itu akan merenung. Setelah itu akan muncul kesadaran. Tapi kalau biasa dengan nyinyir, mencaci, cacian mengundang cacian. Cacian menumbuhkan emosi. Nggak ada ujungnya. Loh, ini kan ilmu ada di dalam Al-Quran disebutkan. Makanya selamat tinggal caci maki. Jangan ribut. Ada yang termasuk tadi. Saya kan punya masalah mental. Kalau masalah mental ke psikolog sana atau psikiater. Jangan diam tok di rumah, sudah tahu korengan mentalnya nggak mau berobat. Lah ini perusak. Orang korengan mukanya nggak mau berobat, hanya garuk-garuk, capek. Lah ini nggak benar. Makanya kami rindu bagi siapapun yang punya ilmu psikologi, ilmu mental ini, tolong berbagi pada yang lainnya. Ini adalah ilmu yang saat ini perlu untuk dipelajari karena ini menyelesaikan banyak problem. Problem rumah tangga ternyata tidak saja problem ekonomi, tapi problem mental tadi. Kenapa kok problem mental? Sekarang suaminya nggak benar akhlaknya membuat istrinya kena mental. Lah istri yang kena mental ini perilakunya bener, anak kena mental. Anak yang kena mental ini akhirnya muter, ayahnya juga tambah semakin ruwet rumah tangga. Ini makanya yuk kita semua belajar, dan kalau memang punya permasalahan keras, ada sesuatu antara kotor hatinya tadi atau mentalnya yang tidak stabil. Kalau sudah Anda tahu mental Anda tidak stabil, berusaha berobat dong. Ada di saat Anda sudah berusaha untuk mengobati diri, ada penyejuk bagi pasangan. Yang menjadi masalah ada hari ini ada orang mungkin gelarnya tinggi, tapi kalau diajak bicara tentang masalah psikologi, masalah mental, katanya memang saya gila. Mulai kapan penyakit mental langsung dikatakan gila? Ada orang nggak ada masalah marah-marah dengan istrinya. Setelah marah siang hari, malamnya digauli, besok positif hamil. Kurang lebihnya begitu. Nabi marah dengan model begitu. Ada orang pada zaman Nabi, siang hari istri tempel, malah balik digauli. Ini hidup macam apa kayak begini nih? Kalau memang punya kasih, susah ngomong kasar kepada pasangan. Ayo kita serius hari ini, harus rumah tangga indah. Jangan biasakan dengan percekcokan dan perselisihan. Kemudian membiasakan hidup baik di rumah dengan pasangan suami istri, termasuk kepada anak-anak Anda. Ini sebetulnya mukaddimah silsilah panjang yang ke depan akan kami hadirkan dalam kajian-kajian, termasuk bagaimana membangun rumah tangga, termasuk nanti pendidikan anak, bagaimana memperlakukan anak. Kami rindu setelah ini Anda biasa menjadikan rumah tangga Anda indah, dimulai dari suami istri yang kompak dalam cinta, dalam kasih sayang. Setelah itu bagaimana Anda menghadapi anak Anda. Tolonglah Anda hadir dalam kehidupan anak-anak Anda. Hadir dalam kehidupan anak-anak Anda.
Hadir itu bukan berarti anak yang kuliah lalu kita temani, enggak. Hadir itu kalau Anda bertemu dengan mereka, tolong yang maksimal. Kalaupun telepon yang maksimal, tampakkan kalau Anda punya cinta kepada mereka, sehingga sampai tumbuh cinta yang sesungguhnya. Maksimal di rumah. Sekarang mohon maaf, di rumah kelihatannya kumpul. Cuman setiap anaknya pulang sekolah, apalagi habis kursus, itu pulang, bukan ketemu ayahnya, cengkerama tidak, langsung di kamar dikunci. Bahkan kalau ketemu di meja makan yang sama, Masya Allah, nggak ada sapa-sapaan hati. Sang anak ngadep ke sana dengan handphonenya, sang istri dengan handphonenya, sang suami dengan handphonenya. Mana keindahan? Bubar, selesai. Tidak, mungkin sebagai ini, termasuk mungkin di rumah kita harus ada rambu-rambu yang indah. Selama di rumah, ayo kita maksimal menghadapkan wajah kita kepada pasangan kepada anak-anak, dan sebagainya. Kita hidup yang serius di rumah. Handphone letakkan. Selagi di rumah, selama tinggal handphone. Handphone kan untuk komunikasi kita. Bahkan mungkin sopan santun seorang ayah kalau ingin telepon, sayang, Umi, sayang istri abinya mau teleponnya sebentar ya. Coba bayangkan apa yang terjadi pada diri seorang anak jika ngelihat ayahnya terus handphonenya, ibunya YouTubean terus, anaknya mau jadi apa? Ini sebuah contoh, ini contoh yang jelek. Cuman hawa nafsu lagi. Kalau diingatkan seorang istri yang kok handphone terus, ini penting, ini seri, beralasan terus nih. Gayanya orang sudah ini memang tidak jadi suri teladan. Kalau diingatkan beralasan. Suami juga itu, ini bisnis, ini peluang, ini ada. Istrimu tuh rindu untuk diskusi denganmu, wahai suami. Hadir itu, kami rindu seorang ibu hadir dalam kehidupan anak. Boleh seseorang bangga dengan ibundanya. Ibunda kami bukan orang yang sempat belajar tinggi. Kami punya ibunda, bukan sempat belajar tinggi. Mondok pun adalah keadaan ekonomi sehingga mondok pun tidak. Akan tapi beliau adalah masih ingat kami waktu masih kita di rumah. Setiap kami belajar, beliau ada di samping kanan kami. Di samping kanan kami, dan kami merasakan hangatnya tangan beliau. Sesaat tangannya itu begini, di leher kami itu. Dan di tangan beliau ada tasbih, sama biasanya ada melinjo bakar, kemudian ada peton bakar. Kami suka bakar-bakaran begitu. Jadi sudah disediakan oleh ibunda kami. Sampai kami bayangkan kalau hal ini dilakukan oleh semua ibunda, alangkah indahnya hidupnya seorang anak. Apa sih salahnya wahai ibu yang solehah, yang jago ngaji, jago ibadah, sering umrah bolak-balik itu, yang puasa Senin Fitir. Apa sih repotnya kalau Anda duduk di samping anak Anda yang sambil belajar? Allah, itu lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang Anda tegakkan. Karena apa? Mungkin dia lagi browsing internet, di samping Anda akan terjaga dia. Kemudian di saat dia belajar, Anda duduk di sampingnya, maka akan terpacu, termotivasi, semakin semangat. Sesaat tangan Anda memegang kepalanya, seolah memegang pundaknya, Allah, indah. Kita ingin biasakan hidup semacam hadir itu, maksudnya seperti itu. Baginda Nabi kalau sampai di rumah hadir. Jangan mentang-mentang ahli ibadah sampai di rumah, mohon maaf sayangku, abinya mau baca Quran 3 juz lagi. Apalagi yang seorang direktur perusahaan ntar buka laptop lagi di rumah. Ntar dulu, kalau harus buka laptop minta izin. Yang abinya ada yang lembur boleh? Minta izin dong. Itu haknya istri untuk Anda senangkan. Adab itu penting, ya hamba Allah. Seorang istri apalagi, Masya Allah, suaminya mau ngomong dari tadi nggak bisa-bisa, handphone dan terus YouTubean terus. Ini istri model apa itu? Mohon maaf ini, kalau Anda hari ini harus minum jamu pahit, minum, tapi setelah itu Anda sehat. Kami rindu Anda itu bahagia. Kami rindu Anda itu senang. Kami rindu anak-anak Anda sukses, ya Allah. Temani mereka. Dekatlah Anda dengan mereka. Kalau Anda tidak jadi teman karib bagi mereka, mereka akan punya teman orang yang tidak punya pengalaman menjerumuskan mereka. Kenapa kita tidak segera sadar urusan ini? Kemudian juga perlakukan anak dengan penuh kasih lembut. Kadang-kadang kita ini mohon maaf, Anda punya cita-cita tinggi, ambisi, anggap saja, ambisi, sehingga ini kadang merusak anak. Mohon maaf, anak Anda itu bukan sekedar badan yang digedekan seperti ayam potong, bukan. Ada mentalnya, ada pikirannya, ada hatinya. Harus Anda perhatikan sisi-sisi lain. Bukan Anda kasih makan yang banyak, yang sehat, bergizi. Bukan, hatinya perlu Anda perhatikan. Mentalnya perlu Anda perhatikan. Pikirannya perlu Anda perhatikan. Sehingga tolonglah ayo, hari ini mulai lembut kita. Memperlakukan anak-anak kita sebagai anak yang penuh kasih. Kadang maksudnya baik, seorang ibu ini lupa kalau dia adalah anak. Mohon maaf ibu yang solehah. Kadang-kadang kita ini ngajar anak itu gak sabar.
Kalau salah sedikit langsung bilang, kamu tidak fokus, matamu kemana? Ini loh, nak, ini loh. Ba, bis. Yang ngajar itu. Suka marah. Ada apa dengan marah? Kenapa harus marah? Kenapa kita tidak mendahulukan kelembutan? Mohon maaf kita nyuruh anak kita. Tolong kebiasaan, ini dikiaskan saja Anda contoh. Ini sekedar contoh, tidak mungkin kami hadirkan permisalan di rumah kita. Mungkin anak kita suruh, sayang bantu Umi sayang ya nyapu. Iya, setelah nyapu. Sang anak nyapu, hanya bagian tertentu tuh kotor, sampahnya belum dibuang dan sebagainya. Ini seorang ibu, ini kadang-kadang terburu-buru. Siapa yang nyapu tadi? Saya Umi sayang. Kalau nyapu yang benar sekalian, kalau nggak bisa bersih nggak usah nyapu sekali. Ada apa dengan begini nih? Kenapa kok gaya kita kok gaya nyalain dulu sebelum menyanjung dia? Kenapa tidak ngomong begini yang indah sayang? Siapa yang nyapu? Saya Umi. Makasih anakku yang cantik soleha. Makasih telah bantu Umi ya. Sambil dikecup keningnya, kemudian diarahkan. Sayang, nanti ke depan kalau nyapu sekalian dong ya. Itu. Duh, kenapa indah begini tidak dipilih? Kita perlu ilmu. Ini kasih mukaddimah. Nanti Anda ikut silsilah bagaimana mendidik anak. Kadang di rumah kita ini adalah kita jalani hidup tanpa ilmu sehingga berantakan rumah tangga. Sehingga itu mau masukkan sekolah biar pintar. Di sekolah bikin masalah kok. Di sekolah bikin masalah. Mau dinikahkan bikin masalah di rumah tangga. Suaminya baik jadi gak baik gara-gara anak kita. Ayo. Nah ini koreksi buat diri kita. Maksud kami singkatnya adalah ayo pastikan rumah tangga Anda rumah tangga yang indah. Penuh kasih, saling menghargai, saling menghormati. Dan anak-anak, tolong jangan biasa dengan anak pandai menghardik saja. Kalau mengingatkan, Allah diingatkan. Cuman kami sampaikan kepada anak-anak, kalau ternyata ayah ibunda mau mengingatkan dengan cara yang kasar, ibumu tetap ibumu, jangan protes. Itu kan pendidikan berbakti. Biarpun ayahmu katanya jahat, kamu benar, tetap dia adalah ayahmu. Akan tapi kami mempersiapkan, kalian wahai anak-anakku, kalian akan menjadi ayah suatu ketika nanti. Kalau tidak baik dari ayahmu, jangan ditiru. Cuman jangan sampai sekarang protes, iya makanya saya jadi jelek begini karena ayahku begitu. Anda nyalahkan sudah gak benar sebagai suara anak. Jangan Anda menyalahkan orang tua. Ini pelajaran kemarin, minggu malam 27 atau 26 itu. Jangan suka menyalahkan orang tua sudah. Kalau orang tua marah kepada Anda terima. Ini pendidikan anak untuk bersihkan hati juga. Tapi malam ini pendidikan apa yang harus Anda lakukan oleh sebagai seorang suami kepada istri Anda. Seorang istri kepada suami. Ayah ibu kepada anak, sehingga rumah tangga Anda rumah tangga indah. Dan tolong jangan perdengarkan kepada anak Anda kebenaran tapi menjerumuskan. Benar terjadi tapi tidak semuanya boleh ceritakan. Kadang yang mengajarkan dendam itu ibunya loh. Urusan waris tadi diceritakan, tahu enggak? Ayahmu, pamanmu itu loh. Itu yang paling rebut waris, setiap hari dibahas sehingga benci sama pamannya. Sama tetangganya juga begitu. Kita perlu membersihkan hati, ajari anak kita sejuk, kebal. Kalau gambarannya begini, kita punya kebun, tiba-tiba ada sapi tetangga masuk, ngabisin kebun kacang kita. Kacang panjang itu kan tinggi, dimakan sapi kan enak banget. Kelihatannya anak kita dengar berita itu. Kelihatannya mukanya mulai marah, lalu kita tanya, sayang kamu dengar berita apa tentang kebun kita? Ayah, ini kurang ajar tetangga kebun, sapinya masuk. Oke, sini sayang. Ayo angkat tangan. Apa ya? Doain bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga tetanggaku, kami jaga tetangga kami ya Allah. Semoga sapinya semakin banyak ya Allah. Semoga punya kebun sendiri ya Allah. Semoga ke depan nggak ngerusak kebunnya orang ya Allah. Muliakan dia ya Allah. Ini. Kita ajari mendoakan yang baik. Supaya anak kita tidak biasa dengan dendam. Kalau kita ingin negur tetangga, babnya lain, negur tetangga. Tapi jangan diajari anak memusuhi tetangga. Tapi ayah yang tidak baik waktu ayah anaknya ngadu. Nak, kamu dengar berita apa hari ini? Ayah, ada sapi masuk rumah kita sampai ngerusak tanaman. Ayahnya memang ayah model madhab iblis, langsung ngomong, kamu tahu nak, 2 tahun yang lalu lebih parah lagi. Masih ingat 2 tahun yang lalu. Bukan ini, habis 2 tahun yang lalu, Masya Allah. Ya dia lagi, keluarga itu lagi. Allah, ini orang tua macam apa menanamkan kebencian? Hati-hati, ini kadang-kadang orang tua tidak berperan sebagai orang tua. Dan setelah ini harapan kami adalah, ayo indah. Apa tadi? Kita mulai, tolong jangan ada caci maki di rumah Anda. Jangan ada caci maki. Caci maki terang-terangan atau caci maki sindiran. Caci maki terang-terangan dasar kau begini, kau begitu, caci maki. Sindiran itu juga ada loh ya, mohon maaf.
sindiran. Orang ini memang biasanya model manusia ini manusia yang kurang bersyukur. Yang istri yang rambutnya keriting minta dilurusin, yang lurus minta dikeriting. Ini kan model. Padahal kuncinya adalah syukur dengan apa yang Allah berikan. Jangan diseksa istri, harus dirubah-rubah yang menunjukkan kalau dia itu tidak puas dengan pasangannya. Kalau sederhananya gini, kalau seorang suami pulang dari kerja, dari mana, bepergian, pulang bawa bedak, bedak pemutih kulit. Hari pertama sang istri senang karena dikasih bedak pemutih kulit atau semacam pelembab pemutih kulit. Pergi lagi kedua, pulang lagi membawa pelembab pemutih kulit. Ketiga lagi membawa lagi. Keempat sudah mau iya memang saya hitam begitu. Kerasa dia. Akhirnya mohon maaf loh, halus perasaan itu. Kalau sudah orang punya kebiasaan indah akan indah. Bahkan ingat, ini kan ada hubungannya dengan masalah rumah tangga. Kita juga punya ada diklat cinta, harus indah rumah tangga, jangan biasa dengan percekcokan. Maka yang pertama tadi jangan biasa mencaci. Biarpun pasangan mulai dicaci, jangan kau caci. Sebab cacianmu itu adalah tambah menjadikan dia terpuruk dan akan ditiru anak dengan cacian, akan menanamkan kecelakaan pada anak. Berarti akan menyebarkan penyakit itu. Jangan mencaci sama sekali. Kalaupun Anda ingin mengingatkan, tidak harus dengan caci maki. Dengan ingatan yang halus, mungkin minta maaf dulu, sayang. Abang mau bicara, boleh enggak? Kalau belum siap enggak? Bicara yang baik. Ingin menyebutkan kekurangannya. Sampai suatu ketika ada gambaran begini, wahai. Ada gambaran suami istri yang komitmen sama-sama ingin berbenah setelah dengar ceramah sepertinya. Agar benah diri, agar menjadi baik, yuk kita saling koreksi. Supaya kita tahu kekurangan kita, agar nanti kita berbenah. Itu kata istri, kata suami, oh bagus itu. Akhirnya membagi kertas, sang suami memberikan pada istri kertas selembar sambil mengambil selembar kertas untuk sang suami. Akhirnya apa? Yuk kita ke kamar yang berbeda. Yang satu di kamar anaknya, satu di kamar ini, berpisah. Tolong, kejanjinya apa? Mencatat kekurangan pasangannya agar semuanya saling berbenah. Tapi nggak boleh marah ya, kata sang istri. Iya dong, kata suami. Kenapa marah? Karena kita ingin berbenah. Kita ingin baik. Betul akhirnya. Setelah beberapa menit, setengah jam, dilipat, taruh di kertasnya, sang suami menyerahkan kertasnya kepada sang istri menyerahkan kertasnya kepada sang suami. Akhirnya ya berjanji, siapa yang baca dulu? Ya terserahlah. Akhirnya suami, biar saya baca kekurangan saya dulu ya. Akhirnya sang suami membaca kekurangannya adalah, kalau datang kurang begini, ini kurang, ini langsung dipeluk sang istri. Terima kasih sayangku, ini baru istriku hebat. Selama ini aku lupa kalau ternyata banyak kesalahan. Makasih sayang ya, hadiah besok saya belikan motor atau anting ya sayang, pokoknya kasih hadiah. Terima kasih sayang. Ya. Karena saya istri, saya akan lihat kekurangan saya dong bang. Iya coba buka. Setelah itu sang istri membuka kertasnya, kosong, nggak ada catatannya. Loh, abang kok nggak nulis? Sayang, aku nggak bisa melihat kekuranganmu. Ayo, lebih dahsyat mana contoh ini? Ternyata dengan tidak melihat kekurangan menyentuh hatinya. Kadang kita senang mencari kekurangan pasangan. Kurang lebihnya seperti itu. Ayo, insyaallah pelajaran kita terapkan di rumah. Jangan biasa ada caci maki dan ol-oloan. Kemudian biasakan beri penghargaan kepada pasangan. Harus ada kesabaran menghadapi pasangan. Kemudian selanjutnya biasakan hadir ya. Rumah kita harus menjadi rumah cinta yang indah. Nggak ada percekcokan, nggak ada ngangkat suara. Termasuk kepada orang siapapun. Kalau kita suka marah-marah, menularkan amarah. Yang kedua adalah hadirlah dalam kehidupan keluarga. Apalagi yang mohon maaf, yang pulangnya suka merantau, di saat di rumah maksimal. Apalagi mudik begini nih, maksimal dengan anak dan istri. Jangan sampai semua masing-masing dengan handphonenya dan sebagainya. Itu kebodohan. Maksimal ketemu. Sehingga ini akan menanamkan cinta dan kasih. Di saat berpisah akan semakin erat nanti. Jadi hadir dalam kehidupan mereka. Mohon maaf, tanyakan pohon rindang di belakang rumah Anda. Pernahkah dia dengar bisikan mesra Anda di bawahnya untuk minum teh? Nggak harus pakai mahal, mohon maaf, nggak harus pergi ke hotel. Nggak. Gelar tikar teh demi suasana yang indah. Itu orang cerdas.
Jangan sampai gara-gara ini semuanya nanti pakai mahal ke hotel, nginep di sana dan sebagainya, villa sana. Oh, bukan itu. Membuat keindahan tidak harus mahal. Mungkin lihat sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi sudah nggak tahan dia. Segera buat teh hangat. Langsung memanggil suami, sayang sini. Ada cerita indah. Oh, indah. Hidup indah. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak Anda, tolong jangan matikan mental mereka dengan ambisi Anda untuk menjadikan mereka sukses. Sehingga kalau salah sedikit langsung dihabisi, habis-habis. Akan tapi, ayo ada sisi positifnya. Anda angkat dulu, Anda tunjukkan dulu, baru nanti ingin mengingatkan dia kekurangannya, diingatkan boleh. Tapi jangan dikit-dikit main marah juga dengan anak-anak. Sehingga sampai di mata anak itu apa? Kalau tidak marah bukan mama lagi. Dikit-dikit marah. Sampai ngomongin, gak ada benernya kalau sama mama ini. Ada loh anak ngomong gitu. Semuanya salah. Gak ada benernya. Sehingga ini muncul penyakit, kalau bicara psikologi. Muncul penyakit, anak itu takut lakuin apa-apa. Nanti takut disalahin. Akhirnya kena was-was. Mau melakukan apa? Permasalahan panjang. Baik, ini saja yang baru kami hadirkan. Ayo ikrar. Anda harus baik di rumah Anda. Jadilah Anda suami terbaik. Dan mohon, hai para istri, jika ada kesadaran dari suamimu untuk minta maaf, berlapanglah Anda. Tidak usah pakai kalimat yang menjadikan dia tambah lari. Makanya jangan diulang lagi. Ini kan kurang ajar malah. Ini model begitu ya. Sudah suaminya insaf minta maaf malah ditumpangi. Makanya ini berarti dia juga nggak insaf. Sambutlah, aku juga minta maaf sayang. Seorang istri minta maaf pada suami, lapanglah dada. Ini lapang dada ini penting. Kalau sudah Anda punya ilmu-ilmu begini, ini coba terselesaikan. Di rumah Anda akan indah, di rumah Anda akan bahagia, dan insya Allah Lebaran ini adalah untuk mewujudkan itu semuanya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.